Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Suci Putriyanti dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Video ini dibuat dalam rangka pembenuhan ulangan tengah semester Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Prima Muhammad Ersya, SH.MH. Dalam video ini, saya akan memaparkan apa saja yang telah saya pelajari selama pertemuan 1 sampai pertemuan 7 di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan ini. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi pertemuan pertama tentang konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan. Pada materi ini ada beberapa hal pokok yang dibahas. Yang pertama yaitu alasan perlunya pendidikan kewarganegaraan di dalam perguruan tinggi. Ada beberapa alasan mengapa pendidikan kewarganegaraan perlu diterapkan di perguruan tinggi. 1. Terjadinya kehancuran dalam nilai-nilai demokrasi yang ada pada masyarakat. Yang kedua, terjadinya kemunduran terhadap nilai toleransi yang ada pada masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, terjadinya pelemahan terhadap nilai yang ada pada sebuah keluarga. Yang keempat, terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kelima, terganggunya sistem kehidupan ekonomi. Materi yang kedua yaitu tentang sumber historis, sosiologis, dan politis pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Yang pertama, sumber historis. Presiden Soekarno pernah berkata, "Jangan sesekali meninggalkan sejarah." Hal tersebut bermakna bahwa sejarah memiliki fungsi penting dalam rangka membangun kehidupan. Karena dengan sejarah kita belajar untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Yang kedua, sumber sosiologi. Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kehidupan manusia. Kajian sosiologi mencakup berbagai pola kehidupan masyarakat. Selain itu juga mengkaji tentang masalah sosial, perubahan dan pembaruan yang ada di dalam masyarakat. Yang ketiga, sumber politis. Sumber politis berasal dari fenomena kehidupan berbangsa dan bernegara dengan tujuan untuk pengembangan upaya dan usaha mewujudkan kehidupan politik yang ideal dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, materi yang kedua yaitu tentang konsep urgensi identitas nasional. Identitas nasional berasal dari kata identity yang berarti tanda, dan juga nation yang berarti gambaran akan identitas yang melekat pada diri seseorang atau kelompok berdasarkan kesamaan budaya, tujuan, dan lain-lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa identitas nasional adalah suatu kesimpulan nilai budaya yang tumbuh dan berkembang pada macam-macam aspek kehidupan yang dihimpun menjadi satu kesatuan seperti Indonesia. Identitas nasional dikatakan sebagai jati diri suatu bangsa yang berbeda dari bangsa lainnya, seperti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia. Eksistensi bangsa Indonesia dihadapkan oleh tantangan yang sangat kuat dari kekuatan internasional, baik dari bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Apabila bangsa tersebut tidak mampu mempertahankan identitas nasional yang menjadi kepribadiannya, maka bangsa tersebut akan mudah goyah dan terombang-ambing oleh zaman. Oleh sebab itu, identitas nasional sangat mutlak diperlukan supaya suatu bangsa dapat mempertahankan eksistensi diri dan mencapai apa yang dicita-citakan. Dengan adanya globalisasi, intensitas hubungan masyarakat antar suatu negara dengan negara lain menjadi sangat tinggi. Dengan demikian, kecenderungan munculnya kejahatan yang bersifat internasional menjadi semakin sering terjadi. Apabila hal tersebut tidak dapat dibendung, maka akan mengganggu terhadap ketahanan nasional di segala aspek kehidupan, bahkan akan menyebabkan lunturnya nilai-nilai identitas nasional. Interaksi, komunikasi, dan persaingan budaya secara alamiah, baik dalam perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Identitas nasional pasca kemerdekaan dilakukan secara terencana oleh pemerintah melalui berbagai kegiatan. Dalam kegiatan tersebut terjadi interaksi yang akhirnya menyatu, berafiliasi, dan memperkokoh NKRI. Yang ketiga adalah sumber historis, sosiologis, dan politis identitas nasional. Yang pertama, sumber historis. Muncul karena kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang terjajah. Rakyat Indonesia mulai sadar akan jati diri sebagai manusia yang tidak wajar karena dalam kondisi terjajah. Pada saat itu, muncullah kesadaran untuk bangkit membentuk suatu bangsa.
Kesadaran ini muncul karena pengaruh dari hasil pendidikan yang diterima sebagai dampak politik etis. Dengan kata lain, pendidikan berpengaruh besar terhadap pembentukan kebudayaan dan kesadaran akan kebangsaan sebagai identitas nasional. Yang kedua, sumber sosiologis. Identitas nasional terbentuk karena proses interaksi. Sumber politis yang pertama, bendera merah putih. Ketentuan terhadap bendera merah putih diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 melalui pasal 4 sampai 24. Bendera merah putih pertama kali dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945, namun telah ditunjukkan pada peristiwa Sumpah Pemuda. Yang kedua, bahasa Indonesia. Ketentuan bahasa Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 25 sampai 45. Bahasa Indonesia disepakati sebagai bahasa nasional sekaligus jati diri bangsa dan identitas nasional Indonesia. Yang ketiga, lambang negara Garuda Pancasila. Ketentuan tentang lambang negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 46 sampai 57. Di tengah-tengah perisai Pancasila terdapat garis hitam tebal yang melukiskan khatulistiwa. Di dalam perisai tersebut terdapat 5 ruang yang mengandung 5 makna simbol Pancasila. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Ketentuan tentang lagu kebangsaan Indonesia Raya diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 58 sampai 64. Indonesia Raya diperdengarkan pada Kongres Pemuda II tanggal 8 Oktober 1928 sehingga kini menjadi lagu kebangsaan Indonesia yang diperdengarkan di setiap acara-acara upacara kenegaraan. Nah, materi yang keempat tentang konsep dan urgensi integrasi nasional. Konsep urgensi integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari kata integration yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Integrasi nasional dimaknai sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang berbeda sehingga tercapai keserasian dan keselarasan secara nasional. Kedua, pentingnya integrasi nasional. Indonesia dikenal sebagai negara dengan keanekaragaman suku, budaya, dan agama. Sehingga pengaruh globalisasi yang masuk ke Indonesia membuat masyarakat Indonesia lebih memilih untuk suatu yang keren walaupun hal tersebut membuat upaya integrasi tidak terwujud. Upaya integrasi harus terus dilakukan agar Indonesia menjadi suatu kesatuan yang mana disebutkan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Adanya upaya mengintegrasikan Indonesia, perbedaan-perbedaan yang ada tetap harus diakui dan dihargai, sehingga Indonesia menjadi negara yang dapat mencapai tujuannya. Selain menghargai dan mengakui perbedaan, masyarakat Indonesia harus memiliki rasa toleransi terhadap sesama sehingga tidak terjadi konflik yang berkepanjangan yang dapat merugikan Indonesia. Yang ketiga, sumber historis, sosiologis, dan politis integrasi nasional. Yang pertama, sumber historis. Model integrasi Impremium Majapahit. Model integrasi ini bersifat kemaharajaan. Struktur kemaharajaan yang begitu luas ini bersifat konsentris. Konsentris pertama wilayah inti kerajaan. Wilayah konsentris kedua meliputi wilayah di luar kerajaan atau wilayah di luar Jawa. Konsentris ketiga meliputi negara-negara sahabat. Model integrasi kolonial. Pemerintah kolonial berhasil membangun wilayah dengan menguasai maritim, sedangkan integrasi vertikal antara pemerintah pusat dan daerah dibina melalui jaringan birokrasi. Yang ketiga, model integrasi nasional. Diawali dengan tumbuhnya kesadaran berbangsa, khususnya pada orang-orang Indonesia yang mengalami proses pendidikan sebagai dampak dari politik etis pemerintah kolonial Belanda. Para kaum terpelajar mulai menyadari bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa jajahan yang harus berjuang meraih kemerdekaan jika ingin menjadi bangsa yang merdeka, sehingga mereka yang berasal dari berbagai daerah bersatu mendirikan organisasi-organisasi pergerakan nasional. Yang kedua, sumber sosiologis. Integrasi nasional berkembang dari adanya proklamasi yang mengubah bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka dan bebas. Proses di antara unsur-unsur yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, sumber politis. Hasrat untuk bersatu sebagai satu kesatuan bangsa terrealisasi melalui konsensus nasional, yaitu Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. 4. Dinamika dan tantangan integrasi nasional. Dalam mewujudkan integrasi nasional, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Tantangan dimensi horizontal yaitu adanya sikap primordialisme yang masih kuat. Kemauan untuk bersatu disadari oleh para perintis kemerdekaan sehingga
bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan pilihan nyata sebagai satu perwujudan integrasi nasional. Titik pusat goncangan biasanya berkisar pada masalah kesukuan, ras, bahasa, daerah, agama, dan kebiasaan. Sedangkan dimensi vertikal biasanya meliputi celah perbedaan kaum massa dan elit, yang mana latar belakang pendidikan kaum elit berbeda dengan kaum massa yang berpandangan tradisional. Yang kelima, contoh politik kewarganegaraan. Yang pertama, sikap toleransi antar umat beragama, walaupun berbeda-beda agama kita harus saling menghormati. Yang kedua, sikap saling dan merasa memiliki kebudayaan daerah lain. Jadi selanjutnya tentang urgensi konstitusi dan undang-undang 1945. Yang pertama, konsep urgensi konstitusi dan undang-undang 1945. Konstitusi merupakan seperangkat hukum atau aturan yang berisi tentang bagaimana pemerintah konstitusi sebagai tonggak awal keluar bentuknya suatu negara. Konstitusi dianggap sebagai jaminan yang efektif bahwa kekuasaan pemerintah tidak akan disalahgunakan dan hak warga negara tidak dilanggar. Konstitusi menempati kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara, karena konstitusi menjadi barometer kehidupan bernegara dan berbangsa yang syarat dan bukti perjuangan para pendahulu. Yang ketiga, sumber historis, sosiologis, politis, konstitusi, dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, sumber historis. Sejarah tentang perjuangan dan penegakan hak-hak dasar manusia, sedangkan kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan secara hukum baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap suatu bidang pemerintah tertentu. Yang ketiga, sumber politik. Sebagai kepala negara, presiden adalah simbol resmi diatur dan dijalankan yang mengatur hal-hal mendasar yang dijadikan pandangan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Yang kedua, pentingnya konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945. Setiap negara harus memiliki untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak sewenang-wenang serta menjamin hak-hak warga negara. Kekuasaan secara sosiologis adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain agar mengikuti kehendak pemegang kekuasaan, baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa. Konstitusi negara. Konstitusi negara di satu sisi dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan penyelenggaraan negara dan di sisi lain untuk menjamin hak-hak dasar warga negara. Yang kedua, sumber sosiologis. Konstitusi dibuat bagaimana terumus dalam dokumen-dokumen sejarah seperti Magna Carta, Bill of Rights, Declaration of Independence, and Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen. Materi selanjutnya tentang harmonisasi hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama tentang konsep dan urgensi harmonisasi kewajiban dan hak warga negara. Hak merupakan semua hal yang diperoleh atau didapatkan. Setiap hak diperoleh akibat dari pelaksananya kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Hak dan kewajiban merupakan dua hal yang saling berkaitan, di mana hak diperoleh setelah melaksanakan kewajiban. Yang kedua, pentingnya negara Indonesia di dunia dalam menjalin hubungan baik diplomatik, politik, dan sebagainya. Sebagai kepala pemerintahan, presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri dalam kabinet memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari. Yang keempat, contoh praktik kewarganegaraan. Yang pertama, berperan secara aktif dalam menegakkan dasar-dasar konstitusi. Yang kedua, harmonisasi hak dan kewajiban warga negara. Kesadaran hak dan tugas sangat penting. Seseorang yang memiliki hak internal dirinya sendiri tapi tidak menyadarinya itu akan membuat orang lain memiliki peluang untuk mendistorsi itu. Begitu juga dengan ketidaksadaran seseorang tentang kewajiban seseorang akan melanggar hak yang harus dimiliki oleh orang lain. Kesadaran akan hak dan kewajiban adalah penting. Seseorang yang memiliki hak dalam dirinya tetapi tidak menyadarinya, yang memberi orang lain kesempatan untuk mengesampingkan dia. Demikian juga dengan ketidaksadaran seseorang terhadap kewajiban membuat hak-hak yang seharusnya dan diabaikan oleh orang lain. Hak-hak dan kewajiban yang tidak seimbang dalam hubungan publik menciptakan kesenjangan sosial di dalamnya. Jika kesenjangan diabaikan dan tidak ada yang peduli, negara akan terpengaruh.
Sumber sosiologis. Akhir-akhir ini kita menyaksikan berbagai gejolak dalam masyarakat yang sangat memprihatinkan, yakni munculnya karakter buruk yang ditandai kondisi kehidupan sosial yang berubah sedemikian drastis dan eksis. Bangsa yang sebelumnya dikenal sabar, ramah, penuh sopan santun, dan pandai berbahasa, menjadi pemarah, suka mencaci, pendendam, dan sebagainya. Bahkan yang lebih tragis, anak-anak kita yang berasal dari bangku sekolah saling menyakiti. Yang ketiga, sumber politik. Sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak warga negara adalah proses dan perubahan hasil Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi di era reformasi. Pada awal reformasi, pertengahan 1998, tiga sumber historis, sosiologis, politis, harmonisasi hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama, sumber historis. Secara historis, perjuangan penegakan HAM terjadi di dunia barat adalah John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah yang melekat pada diri setiap manusia. Muncul sebagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Nah, baiklah semuanya. Sekian hasil pemaparan materi pertemuan 1-7 yang telah saya lakukan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi saya, kamu, dan kita semua yang menonton.